Blind Witness, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Saksi Buta. Merupakan film tentang kriminal di mana tokoh utamanya yaitu seorang gadis buta bernama Natsume yang berhasil memecahkan dan menyelesaikan kasus pembunuhan berantai yang sudah menelan 4 nyawa gadis mahasiswi. Dan menurut saya film ini sangat luar biasa dan sangat rekomendasi untuk teman-teman nonton. Karena seorang gadis yang tidak bisa melihat atau disebut tunanetra berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan misterius. Nah, karena channel ini membahas tentang film kisah nyata atau tentang misteri kriminal, teman-teman bisa subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membagi film-film menarik dan rekomendasi film buat teman-teman. Kalau sudah di-subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Natsume yang sedang mengikuti latihan menjadi perwira, di mana di dalam pelatihan dia mendapat nilai yang sempurna, dan Natsume akan diangkat menjadi perwira. Di mana di malam itu Natsume menjemput adiknya bernama Daiki yang suka berkeliaran di malam hari. Di dalam perjalanan, Daiki mengeluarkan gantungan sabuk yang baru dia beli. Karena tersinggung dengan perkataan Natsume, Daiki tak sengaja menjatuhkan gantungan itu dan berusaha untuk mengambilnya. Karena gantungan itu tidak bisa diraih Daiki, maka Daiki memaksa Natsume untuk mengambil gantungan itu. Tapi sayangnya, ketika mengambil gantungan itu, Natsume hampir menabrak sebuah truk. Sehingga Natsume kehilangan kendali dan mobil mereka terbalik karena menghantam pembatas jalan. Lalu supir truk berhasil mengeluarkan Natsume dengan keadaan pingsan. Dan supir truk tidak menyadari kalau masih ada orang di dalam mobil itu. Tak lama kemudian Natsume yang sudah sadar, dia mengatakan kalau Daiki masih di dalam mobil itu. Dan kecelakaan itu membuat tangki bahan bakar mobil itu membocor dan disusul dengan sambaran api. Supir truk tak berani untuk mendekati mobil itu dan pergi meninggalkan mereka berdua. Natsume berusaha meranjak untuk menyelamatkan adiknya, tapi sayangnya Natsume tidak bisa berbuat banyak karena pandangan Natsume mulai kabur dan gelap seketika. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Natsume hanya bisa menangis dan meminta tolong kepada orang di sekitar, tapi sayangnya orang di sekitar sana tidak ada. Lalu untuk terakhir kalinya dia mendengar suara mobil itu meledak bersama Daiki di dalamnya, dan Daiki dinyatakan meninggal dunia. 3 tahun kemudian, Natsume yang sudah tidak bisa lagi melihat, kini dia hanya bisa bekerja sebagai penulis dari rumah. Laptopnya merupakan laptop khusus bagi tunanetra, di mana ketika laptop itu diketik maka laptop itu mengeluarkan suara. Natsume hanya bisa mendengar arahan dari laptop itu. Ketika ibunya baru pulang kerja, ibunya mengajak Natsume untuk berziarah ke makam adiknya di esok hari. Ketika ingin menuju pemakaman adiknya, Natsume meminta kepada ibunya kalau dia tidak bisa berada di pemakaman adiknya, karena Natsume merasa trauma dan merasa bersalah atas kematian adiknya. Mereka berdua pun sempat beradu argumen, sehingga Natsume memutuskan untuk pulang bersama anjingnya yaitu Paru, seekor anjing yang dilatih untuk membantu para tunanetra. Lalu, di saat di perjalanan pulang, Natsume mendengar suara orang pemain skateboard yang sedang lewat dari sampingnya. Tak lama dari situ, Natsume mendengar suara tabrakan seperti mobil dengan pemain skateboard tadi. Natsume langsung menuju ke suara kejadian itu. Di lokasi itu, ada sebuah mobil berwarna hitam yang sedang berhenti, namun di dalam mobil itu tidak ada sang supir, dikarenakan sang supir lagi bicara dengan pemain skateboard di belakang mobil. Tak lama kemudian Natsume mendengar seorang wanita meminta tolong dari dalam mobil itu. Dengan rasa samar-samar, Natsume hanya bisa merasakan keberadaan wanita yang meminta tolong itu. Wanita itu sempat mengatakan kalau dia sedang diculik. Natsume yang tak sempat mendengar banyak, lalu supir mobil itu datang dan menyadari kalau Natsume tunanetra. Maka supir itu pergi begitu saja. Sebelum pergi, Natsume sempat menanyakan nama gadis yang di dalam mobil itu. Namanya adalah Raisa. Natsume langsung melaporkan ke polisi karena dia yakin bahwa Raisa dalam bahaya. Di sini ada 2 polisi bernama Detektif Kimura dan Oki. Namun Detektif Kimura dan Oki tidak percaya dengan perkataan Natsume karena dia tidak bisa melihat, dan mereka menganggap kalau Natsume salah mendengar.
Lalu Natsume juga mengatakan kalau masih ada saksi lain, yaitu seorang pemain skateboard karena kejadian itu bertepatan dengan mobil pelaku. Keesokan harinya di kantor Biro Layanan Masyarakat, polisi tetap melakukan penyelidikan dan mencari database atas nama-nama orang menghilang. Tapi sayangnya, atas nama Raisa tidak terdaftar di daftar orang hilang. Dan kini mereka memeriksa pemain skateboard yang diduga mengalami kecelakaan dengan mobil pelaku. Pemain skateboard ini seorang anak SMA bernama Hamaru. Ketika detektif Kimura dan Oki menanyakan beberapa hal tentang kasus penculikan itu, Hamaru menjelaskan kalau di dalam mobil tersangka tidak ada siapa-siapa selain supir. Karena penjelasan Hamaru berbeda dengan Natsume, akhirnya para polisi menutup kasus itu tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Natsume yang merasa yakin kalau di dalam mobil itu ada seorang wanita meminta tolong, Natsume meminta kepada Haruma untuk berkata jujur tentang kejadian itu. Hasil dari penjelasan Natsume, akhirnya Haruma berkata jujur. Dan pria misterius itu memberi Harume uang karena sudah menabrak Haruma. Kemudian Natsume meminta uang yang diberikan pria misterius itu agar bisa menyelidiki sidik jari pria misterius itu. Lalu Haruma mengatakan kalau di dalam mobil itu dia tidak melihat ada seorang wanita. Dengan rinci Natsume menjelaskan tentang gambaran yang dialami wanita di dalam mobil itu, bahwa wanita yang meminta tolong itu ditahan di belakang kursi mobil. Namun Haruma tidak ingin ikut dalam kasus itu. Lalu, Natsume memohon jika Haruma mendapat informasi tentang pria misterius itu, agar Haruma menghubungi Natsume. Di kantor Biro Layanan Masyarakat, detektif Haruma kedatangan seseorang untuk menjelaskan bahwa Natsume adalah seorang mantan perwira yang mengundurkan diri dari kepolisian karena sudah kehilangan penglihatannya. Dan akhirnya, detektif Kimura melanjutkan penyelidikan kasus penculikan itu secara mendalam. Sedangkan Haruma mulai berubah pikiran. Dia bersedia membantu Natsume untuk menemukan pria misterius itu. Mereka pergi menemui teman Haruma. Temannya merupakan seorang informan. Di sini mereka menemukan informasi tentang Raisa. Nama Raisa adalah sebuah nickname atau sebagai nama samaran. Berkat teman Haruma yang berusaha mencari keterangan atas nama Raisa, akhirnya mereka mengetahui kalau Raisa bekerja di situs kencan online. Di sini, untuk memastikan kalau itu adalah Raisa yang dimaksud, Natsume mendengar suara video Raisa di situs dan menduga kalau suara itu sama seperti dia mendengar ketika Raisa meminta tolong kepadanya. Penyelidikan berlanjut ke tempat kerja Raisa. Di sana mereka bertemu dengan salah satu kerja rekan Raisa. Di sini ada dua fakta diketahui, di mana para gadis-gadis yang bekerja di situs kencan online adalah gadis yang mengalami masalah dengan keluarganya dan kabur dari rumah. Jadi, meskipun Raisa menghilang, tak akan ada laporan kehilangan keluarga ke polisi. Dan fakta berikutnya ada seorang laki-laki bernama Master Q yang dianggap sebagai penyelamat para gadis-gadis kencan online. Dan semua para gadis-gadis yang terdaftar di situs kencan online sangat berharap kalau mereka diselamatkan oleh Master Q, walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan Master Q. Tapi mereka percaya kalau Master Q bisa membahagiakan para gadis-gadis itu, terutama Raisa yang sudah dibawa bersama Master Q. Dan mereka juga mendapat alamat seseorang yang dekat dengan Master Q. Lalu di sini mereka melanjut pengecekan di alamat yang diberitahu gadis tadi. Sesampai di sana, mereka melihat bahwa rumah yang mereka tuju tidak terkunci. Tentulah mereka tidak boleh masuk sembarangan, dan Natsume langsung meminta bantuan kepada detektif Kimura untuk mengecek rumah tersebut. Dan akhirnya, mereka memasuki rumah itu. Terlihat di dalam rumah itu sangat berantakan dan dilengkapi beberapa pakaian wanita. Mereka mencoba mencari-cari barang bukti di ruangan itu. Ketika Natsume dan Haruma di dalam kamar, Natsume merasa ada yang aneh di suatu ruangan yang gelap. Lalu dengan pendengarannya, ia menyadari kalau di dalam ruangan itu ada satu orang yang lagi bersembunyi di balik kain. Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Alhasil, pria itu berhasil ditangkap, namun pria tersebut tidak mengetahui tentang keberadaan Master Q. Bahkan dia mengatakan kalau dia sudah 2 tahun tidak pernah melihat Master Q, dan juga dia belum pernah melihat wajah Master Q seperti apa. Meskipun penyelidikan polisi terhambat karena kekurangan informasi, Haruma dan Natsume tidak menyerah. Dan Haruma memiliki ide untuk mengetahui keberadaan Master Q, di mana dia mencoba membuat status di media sosial bahwa Master Q telah menculik beberapa gadis SMA. Dan terlihat bahwa Master Q membaca postingan Haruma. Ketika Haruma hendak pulang ke rumah, ada sebuah mobil hitam yang mencoba menyerang Haruma. Dan untung saja Haruma berhasil kabur dan mengingat plat mobil yang digunakan si pelaku. Detektif Kimaru melanjutkan penyelidikan mobil yang dilaporkan Haruma. Sampailah mereka di sebuah tempat terpencil.
Di sini mereka hanya menemukan seorang pria yang sudah tidak bernyawa lagi dan diduga kalau pria itu adalah pemilik mobil tersebut. Ternyata saat detektif Kimaru memeriksa belakang rumah, dia menemukan 4 mayat gadis yang ditimbun oleh beberapa karung. Dari 4 mayat gadis tersebut, ditemukan kalau setiap tubuh mereka telah terjadi pemotongan di bagian-bagian organ tubuh yang tertentu, yaitu mulut, tangan, hidung, dan kuping. Polisi terkecoh dengan siasat sang pelaku yang asli. Mereka menganggap kalau pria yang memiliki mobil yang sudah meninggal itu adalah pelaku aslinya. Namun Natsume masih saja melakukan penyelidikan, karena Natsume yakin kalau Raisa tidak ada di bagian 4 mayat itu. Lalu di saat Natsume di dalam rumah, dia merasa aneh karena 4 mayat gadis tersebut meninggal dengan keadaan misterius. Kemudian, dia mencoba mengingat tentang organ tubuh yang hilang dari mayat tersebut dan mengulangi semua rekaman yang pernah dia rekam ketika berjumpa dengan teman rekan kerja Raisa. Dengan teliti dan bijak, akhirnya Natsume mengetahui maksud dan tujuan Master Q melakukan pembunuhan berantai itu, yaitu mencari 6 organ tubuh dari gadis yang berbeda untuk menjalani sebuah ritual dan mencari organ tubuh yang sudah ditentukan. Dan kini Master Q menjalankan aksi dengan rayuan modusnya. Lalu kita diperlihatkan dengan Raisa yang dikurung di ruangan yang kecil. Dia melihat bahwa ada wanita baru ditahan dan itu artinya kalau Raisa akan segera dibunuh. Dan di kantor Biro Layanan Masyarakat, Detektif Kimaru berusaha mencari data kasus sama yang seperti terjadi 15 tahun yang lalu. Dan kasus itu berhasil dipecahkan oleh Detektif Takashi yang sudah pensiun. Karena kasus ini sama seperti kasus yang ditangani oleh Detektif Takashi, lalu Detektif Kimaru menemui Detektif Takashi yang sudah pensiun itu. Menurut Detektif Takashi, ada hal yang aneh pada kasus 15 tahun yang lalu. Hal aneh itu adalah gerak-gerik dari sang saksi, di mana sang saksi merekam pembunuhan itu, tapi yang anehnya sang saksi menyorot dan mengejum di bagian organ tubuh yang dipotong. Hanya saja Detektif Takashi lupa nama saksi tersebut. Dan dia berjanji kalau dia akan menghubungi Detektif Kimaru jika dia mengingat nama saksi tersebut. Dan kini Haruma dan Natsume masih berusaha menyelidiki kasus tersebut dan menemukan fakta baru kalau pelaku mungkin sebenarnya adalah seorang polisi. Di kantor Biro Layanan Masyarakat, akhirnya Detektif Takashi menelpon Detektif Kimaru untuk memberitahu nama saksi di kasus 14 tahun yang lalu itu. Saksi itu adalah salah satu kepolisian. Dan saksi itu ditempatkan di kantor polisi tempat Detektif Kimaru, dan saksi itu bernama Kusakabe atau dipanggil dengan Kusa. Ketika Detektif Kimaru yang akan pergi ke rumah Kusa untuk mencari barang bukti, Detektif Kimaru bertemu dengan Kusa di area parkir, dan tentu saja Detektif Kimaru marah besar. Tapi sayangnya tanpa antisipasi Detektif Kimaru langsung dibunuh. Di saat itu handphone Detektif Kimaru berdering, dan Kusa membaca pesan dari Natsume yang ingin bertemu dengan Detektif Kimaru. Lalu, Kusa berpura-pura menjadi suruhan Detektif Kimaru untuk menjemputnya dan membawa Natsume untuk dijadikan tambahan ritual. Di saat di dalam mobil, Natsume merasa ada yang aneh dengan suasana di dalam mobil. Ketika Natsume akan dibius, dengan sigap dia mengelak dari biusan itu, dan untung saja Natsume berhasil keluar dan menjauh dari Kusa. Dengan buru-buru Natsume langsung menelpon Hamaru untuk menunjukkan jalan dari ponselnya. Dengan cepat Natsume lari ke stasiun kereta bawah tanah. Hingga akhirnya, Natsume berhasil memasuki kereta bawah tanah dan turun di stasiun berikutnya. Sesampai di stasiun, Natsume merasa kalau dia sudah aman dari Kusa. Natsume yang hendak menutup teleponnya kepada Haruma, tanpa diduga, ternyata Kusa sudah menunggu di sana. Awalnya, Natsume mengikuti perintah Kusa yang membawanya. Dan akhirnya Natsume berhasil lari menjauh dari Kusa. Sayangnya, di saat di dalam lift, Natsume tidak bisa mencari letak tombol lift itu dengan cepat. Ketika Natsume ingin dibunuh, paruh anjingnya Natsume mencoba melawan Kusa. Namun paruh tidak bisa berbuat banyak, karena Kusa sempat melukai paruh dengan pisaunya. Dan untung saja, 3 petugas penjaga stasiun datang dan Kusa langsung pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, penyelidikan mengarah kepada sebuah rumah kosong. Natsume pergi ke sana dengan Detektif Oki dan Haruma. Karena merasa berbahaya, Detektif Oki memutuskan untuk memasuki rumah itu terlebih dahulu. Di dalam, dia bertemu dengan Detektif Kimaru yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan tiba-tiba Kusa datang dan terjadilah pertarungan yang sangat mengerikan. Tapi sayangnya, Detektif Oki harus kehilangan nyawanya. Natsume dan Haruma mendengar suara tembakan. Akhirnya, mereka berdua menyelinap masuk ke dalam.
Haruma melihat tubuh detektif Kimaru dan Oki yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan Haruma menemukan tembak milik detektif Oki yang tergeletak di lantai dan memberikan kepada Natsume. Di sini Natsume baru memberitahu kalau Natsume adalah mantan polisi. Dan kini mereka berdua pun melanjutkan untuk memeriksa dan mencari Raisa. Dan akhirnya mereka menemukan salah satu gadis yang menjadi korban selanjutnya. Ketika hendak keluar, Kusa datang dan bertarung dengan Haruma. Hingga akhirnya Haruma terkena tusukan dari pisau Kusa. Dan begitu juga dengan Natsume. Natsume berhasil ditangkap, tapi dengan keahlian bela dirinya, dia bisa memberi perlawanan dan mencoba lari ke sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan itu sudah ada Raisa yang akan segera dimutilasi. Karena waktu mereka sangat sedikit, Natsume harus mengalahkan Kusa terlebih dahulu. Di depan pintu ruangan itu, Natsume bersiap menunggu Kusuma dengan pistol yang dia simpan tadi. Sebelum mengambil posisi, Natsume menaruh gantungan sabuk milik almarhum adiknya untuk menjadi sumber suara titik penembakan. Dan ternyata benar saja, Kusa berjalan perlahan ke arah Natsume. Saat ingin menyerang Natsume, kaki Kusa mengenai gantungan sabuk yang sudah diletakkan Natsume tadi dan menimbulkan suara. Dengan cepat Natsume langsung menembak ke arah titik sumber suara gantungan sabuk itu, dan Kusa langsung meninggal seketika. Di pagi harinya, polisi dan ambulan sudah datang di lokasi. Kini, Raisa sangat berterima kasih dengan Natsume yang sudah berusaha dan berjuang untuk menolongnya. Di akhir cerita, akhirnya Natsume mengunjungi makam adiknya bersama ibu dan Haruma beserta anjingnya. Di sini Haruma mengatakan kalau dia ingin menjadi polisi, dan Natsume sangat setuju dan senang mendengar tentang keinginan Haruma itu. Dan Natsume menjamin kalau Haruma pasti bisa menjadi seorang polisi. Lalu, film pun selesai. Gimana teman-teman filmnya? Di sini kita bisa banyak memetik nasihat atau motivasi. Jika teman-teman mengikuti cerita ini sampai akhir, boleh dong kasih komentar kata-kata motivasi yang sangat cocok dari film ini. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih yang sudah dukung channel ini. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.